Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Rumah YouTube Indonesia yang selalu saya gaungkan ya. Setelah saya mengikuti berbagai perkembangan ya, apa yang disampaikan oleh Menteri Desa, ya, Menteri UMKM, ya, Menteri Koperasi, itu sama sekali memang tidak ada yang mengarah pada perubahan karakter. Jadi perubahan mindsetnya masyarakat ini harus dirubah dan pejabatnya. Sebenarnya kalau kita bicara di Bandung ya, itu kan ada yang bisa kita optimalkan itu pinjaman tanpa agunan yang ada di Bank BJB ya. Di BRI juga ada ya. Nah, jadi yang perlu kita bahas itu perubahan mindset ya. Perubahan mindset ya, bagaimana masyarakat yang kita fasilitasi dengan pinjaman tanpa agunan segala macam itu kita rasiokan usahanya itu bisa berjalan lancar. Itu yang harus menjadi bahasan ya. Nah, jadi bagaimana dengan 5 juta itu ya orang bisa berusaha ya dan lancar ya. Nah, dari situlah ya, kalau tidak didasari dengan melihat kenyataan di bawah, banyak masalah yang paling krusial itu masyarakat yang di bawah ya. Masalah yang susah makan ya, sampai ya banyaklah problematika yang diakibatkan karena lemah ekonomi tadi. Makanya program saya dengan adanya rumah YouTube tadi ya, jadi setiap RW itu ada channel YouTube yang kita fungsikan sebagai TV lingkungan ya. Bagaimana di saat kita ya memberikan sebuah edukasi ya, sebuah materi tadi kita rasiokan bisa nyampe ke masyarakat, sehingga kita harus yaitu tadi ya, utamanya Koperasi Desa Merah Putih ini bagaimana berupaya setiap RW itu ada channel YouTube-nya ya, sehingga di saat ada informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat itu bisa tersampai ya. Dengan adanya rumah YouTube Indonesia program saya tadi kan, setiap RW ada channel YouTube, setiap RT-nya ada gerai UMKM. Ini di saat diberlakukan se-Indonesia ya. Bagaimana kemungkinan besarnya itu akan terjadi? Nah, jadi warga Bandung khususnya yang bergerak di dunia garment ya, ini punya potensi memasarkan hasil produksinya tadi ke berbagai provinsi yang ada di Republik ini. Jadi di saat rumah YouTube Indonesia itu diberlakukan, setiap desa itu ada ya, dan rumah YouTube Indonesia tadi punya kepengurusan ya, ketua, sekretaris, bendahara. Di saat ini diberlakukan se-Indonesia ya, utamanya kemudahan komunikasi antar desa ya, yang ada perlindungan hukumnya tadi sangat memungkinkan ya. Misalkan warga Bandung ini pingin membeli hasil bumi, misalkan dari Papua ada matoa, misalkan dari Kalimantan misalkan ada obat kuat ya. Nah, misalkan kalau di Malang tuh banyak ya, kalau di Trenggalek itu ada yang alen-alen ya, yang manco ya, kalau di Malang itu keripik tempe ya, kalau di Bandung pastinya ya basreng, cireng ya. Bagaimana dengan adanya rumah YouTube Indonesia tadi, akhirnya antar desa ini ada kemudahan. Misalkan saya mau belanja basreng misalkan ya,
orang-orang Malang itu ada kemudahan ya. Nah, besar harapan kami ya, jadi apa yang disampaikan Maman Abdurrahman sebagai Menteri UMKM tadi ya, bagaimana merasiokan pinjaman lunak yang diberikan kepada masyarakat tadi ya, kita berikan juga peluangnya usaha apa yang sekiranya itu berkelanjutan. Nah, seperti juga yang disampaikan oleh Menteri Koperasi ya, misalkan adanya pembatasan jumlah Alfamart Indomaret ya, nah, itu dibatasi sudah, jadi nggak boleh ada lagi izin ya. Jangan sampai nanti gerai-gerai yang ada di desa nanti diisi produk-produk dari pabrikan, nah itu salah besar ya. Jadi besar harapan gerai-gerai itu bagaimana nanti produk berbagai anak negeri itu ada di situ, dan pastinya sembako ya. Jadi distribusi beras itu harus menjadi poin utama. Jadi bagaimana dengan adanya koperasi desa tadi, jadi pemasar tunggal katanya dengan beras murah dan enak itu dari koperasi desa. Sehingga dari sini kemungkinan koperasi untuk bernafas ya itu ada. Jadi beras gampangnya adanya di koperasi desa, murah dan enak ya, itu distribusi dari hasil bumi. Jadi jangan ada lagi birokrasi yang akhirnya beras yang dijual itu beras yang nggak enak ya. Semoga aja ya terkait dengan program Rumah YouTube Indonesia ini yang nanti akan betul-betul saya suarakan di Jakarta ya. Saya akan mendatangi beberapa kementerian ya. Jadi saya ingin mensolusikan ya kegamangan atau permasalahan-permasalahan ya, solusi-solusi ya. Karena kami mulai tahun 93 kami sudah ada di masyarakat. Jadi kemangnya otak saya ini terkait dengan program-program pengentasan kemiskinan, kepekaan, kepedulian, perubahan mindset itu insya Allah ada di otak saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.